Desa Kaliori, Banyumas, pada musim kemarau tahun 2008 tampak begitu damai. Pagi hari selalu dibuka dengan suara kokok ayam dari halaman rumah warga, disusul gemerincing lonceng sapi yang digiring ke padang rumput. Dari kejauhan, hamparan sawah menguning berkilau diterpa cahaya matahari. Anak-anak berlarian menuju sekolah dasar dengan tas kecil di punggung, sementara para ibu sibuk menyiapkan sayur lodeh atau tempe goreng untuk santapan keluarga. Kehidupan di Kaliori bagi orang luar mungkin tampak sederhana, bahkan membosankan. Jalan desa sebagian besar masih berupa tanah, berdebu di musim kemarau dan becek berlumpur saat hujan turun. Warung kopi kecil di tepi jalan menjadi pusat pertemuan warga, tempat para lelaki desa duduk berlama-lama sambil menyeruput kopi hitam panas dan membicarakan harga gabah, cuaca, atau hajatan tetangga. Suasana desa itu begitu akrab, seakan setiap orang mengenal satu sama lain. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah tempat yang kerap membuat orang berbisik ketika menyebut namanya. Peternakan babi milik Pak Surya Dharma. Lokasinya agak terpencil, berada di ujung desa, dikelilingi kebun teh yang rimbun. Untuk mencapainya, orang harus menempuh jalan tanah yang panjang, melewati pepohonan tinggi yang menutupi pandangan dari luar. Dari kejauhan, hanya tampak pagar besi menjulang, kokoh berdiri dengan kawat duri di atasnya. Bagi sebagian besar warga, peternakan itu hanyalah sebuah usaha besar yang berhasil. Pak Surya itu orang baik, begitu komentar mereka. Lelaki paruh baya itu dikenal ramah, bertutur kata pelan, dan sering terlihat memakai sarung bila datang ke warung kopi. Ia rajin menyumbang untuk acara hajatan, bahkan beberapa kali memberikan bantuan untuk perbaikan masjid desa. Bagi banyak orang, Surya Dharma adalah teladan, pengusaha sukses yang tetap peduli pada lingkungan sekitar. Namun, bagi segelintir orang, terutama ibu-ibu yang sering berjualan di sekitar area peternakan, suasana di balik pagar tinggi itu menimbulkan rasa merinding. Bukan hanya karena jumlah babinya ribuan ekor dengan suara lengkingan yang bisa terdengar hingga jalan desa, tetapi juga karena cara Pak Surya merekrut pekerja. Ia hanya menerima perempuan janda sebagai karyawan. Awalnya, warga menilai itu sebagai tindakan mulia. Kasihan janda-janda itu, sendirian butuh penghasilan. Untung ada Pak Surya yang mau membantu. Begitu kata seorang bapak di warung kopi. Namun, semakin lama, bisik-bisik mulai muncul. Seorang penjual jamu keliling, Bu Lastri, yang hampir setiap hari melintas depan peternakan, kerap memperhatikan wajah-wajah baru perempuan yang masuk bekerja. Mereka tampak lelah, tapi penuh harapan. Anehnya, beberapa bulan kemudian, wajah-wajah itu tidak pernah terlihat lagi. Mungkin pulang kampung, mungkin menikah lagi. Begitu jawaban umum yang beredar. Tetapi anehnya, tak satu pun dari mereka pernah kembali untuk sekadar mampir atau menyapa warga desa. Bu Lastri sering merasa heran. Ia pernah bercerita pada seorang pelanggan di pasar pagi. Heran ya, pekerja di peternakan itu cepat sekali berganti. Baru saja kenal sudah hilang. Tidak pamit, tidak ada kabar. Ucapannya membuat beberapa orang tercekat namun kebanyakan hanya tersenyum kecut. Kehidupan desa memang keras. Sawah menunggu untuk digarap. Anak-anak butuh biaya sekolah. Membicarakan hal yang terlalu jauh dianggap tidak perlu. Meski demikian, ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa diabaikan. Peternakan itu begitu besar, tapi terkesan menutup diri. Dari arah pagar besi, kadang tercium bau menyengat yang lebih tajam daripada bau kandang biasa. Malam hari, suara mesin berderu terdengar samar, bercampur dengan lengkingan babi yang membuat bulu kuduk merinding. Di sisi lain, nama Pak Surya semakin harum di kalangan warga. Ia sering datang ke warung kopi, menyapa orang-orang dengan senyum tipis, seakan tidak ada yang perlu dicurigai. Ia bahkan pernah berkata pada seorang tetangga, "Saya hanya ingin membantu para janda. Kasihan mereka kalau sendirian. Di sini ada kerja, ada makan, ada tempat tinggal." Kata-kata itu membuat banyak orang luluh, percaya bahwa ia benar-benar orang baik. Tetapi tidak semua warga bisa menutup mata. Ada yang merasa janggal. Mengapa hanya janda yang diterima? Mengapa tidak pemuda desa yang juga butuh pekerjaan? Mengapa para pekerja selalu berasal dari luar daerah? Jarang yang dari Kaliori sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Warga memilih untuk tetap diam. Sebagian karena takut, sebagian karena merasa tidak punya urusan. Namun, di balik diam itu,
Rasa curiga mulai tumbuh, bagai api kecil yang perlahan menjalar di tumpukan jerami. Bu Lastri adalah salah satu yang paling sering gelisah. Ia teringat wajah-wajah pekerja yang sempat membeli jamunya, bercerita sebentar tentang keluarga yang ditinggalkan, lalu menghilang tanpa jejak. Setiap kali melewati pagar tinggi peternakan, ia menggumam lirih. Ada apa sebenarnya di balik pagar ini? Dan pada suatu hari, ketika seorang janda muda bernama Dewi Lestari datang bekerja di sana, kisah gelap itu perlahan mulai terungkap. Kehidupan sederhana desa Kaliori tak lagi sama sejak saat itu. Dewi Lestari berdiri di depan pagar besi tinggi peternakan babi milik Pak Surya Dharma. Hari itu matahari terasa begitu terik, menimpa wajahnya yang pucat karena lelah perjalanan dari Pekalongan. Dengan tas kain sederhana di pundaknya, ia menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu besi. Di benaknya, wajah dua anaknya, Putri dan Andi, terbayang jelas. Ia datang ke tempat ini bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja di sebuah pabrik, hidupnya berubah drastis. Putri, si sulung berusia 7 tahun, rajin menggambar bunga di kertas bekas buku sekolahnya. Seringkali, ia menyelipkan gambar-gambar itu ke dalam surat kecil untuk ibunya. Sedangkan Andi, si bungsu berusia 5 tahun, sering jatuh sakit. Nafasnya kadang tersengal, membuat Dewi semakin cemas. Semua itu menambah beban di pundaknya. Ia tahu, tanpa pekerjaan tetap, anak-anaknya bisa kehilangan masa depan. Karena itulah ia menerima tawaran untuk bekerja di Banyumas, meski ada bisik-bisik aneh yang ia dengar di kampung. Pintu besi berderit ketika dibuka. Di baliknya, muncul sosok lelaki paruh baya mengenakan sarung dan baju koko putih. Wajahnya tampak teduh, matanya seakan penuh pengertian. Dialah Pak Surya Dharma. "Kamu siapa, Mbak?" tanyanya dengan suara pelan. "Saya Dewi, Pak, dari Pekalongan. Dapat kabar kalau di sini ada pekerjaan untuk perempuan seperti saya." Surya menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu bibirnya melengkung dalam senyum tipis. "Ya, ya, masuklah. Di sini kamu bisa bekerja dengan tenang. Anggap saja rumah sendiri. Yang penting rajin. Insya Allah semua kebutuhanmu tercukupi." Kata-kata itu membuat hati Dewi sedikit lega. Setidaknya, ada harapan baru. Ia melangkah masuk, melewati gerbang tinggi yang menutup rapat kembali di belakangnya. Hari-hari awal, peternakan itu begitu luas. Deretan kandang berdiri berjejer, dengan suara babi yang meraung-raung seakan tidak pernah berhenti. Bau menyengat menusuk hidung, membuat perut mual, namun Dewi mencoba menahan diri. Ia dibawa ke sebuah barak sederhana di sisi timur peternakan. Di dalamnya, beberapa perempuan lain sudah duduk. Mereka semua janda, masing-masing dengan wajah letih dan mata sayu. "Ini tempat tinggalmu," kata seorang pekerja senior Mbok Ratna, sambil menunjuk kasur tipis di sudut ruangan. "Tidak mewah, tapi cukup untuk tidur." Dewi tersenyum tipis, lalu duduk di kasur itu. Meski sederhana, ia bersyukur masih ada atap untuk berteduh. Hari-hari berikutnya berjalan begitu melelahkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun untuk membersihkan kandang, memberi makan babi, dan menyiapkan air. Tenaga terkuras habis, tubuhnya sering terasa pegal. Namun setiap kali ingin menyerah, ia teringat wajah Putri dan Andi. "Aku harus bertahan demi mereka," gumamnya pelan. Di barak, para pekerja sering bercakap-cakap lirih sebelum tidur. Mereka bercerita tentang keluarga di kampung, tentang anak yang ditinggalkan, tentang kerinduan yang tak pernah padam. Dewi merasa ada ikatan halus di antara mereka, ikatan para perempuan yang sama-sama terluka oleh kehilangan, namun dipaksa kuat demi bertahan hidup. Namun ada satu hal yang membuat Dewi heran. Para pekerja tidak pernah bertahan lama. Satu persatu hilang begitu saja. Hilangnya pekerja. Awalnya, Dewi mendengar kabar bahwa Bu Yati dari Tegal tiba-tiba pulang kampung. Lalu, beberapa minggu kemudian, Mbak Rukmini dari Purworejo dikabarkan ikut lelaki baru, namun tidak ada yang benar-benar melihat mereka pergi. Tidak ada pamit, tidak ada kabar. Hanya kasur kosong di barak yang ditinggalkan. "Aneh ya, Mbok?" tanya Dewi suatu malam kepada Mbok Ratna. Mbok Ratna menghela napas panjang, lalu berbisik, "Di sini, lebih baik jangan terlalu banyak tanya. Kerja saja yang rajin. Kalau terlalu ingin tahu, bisa-bisa kamu tidak bertahan lama." Kata-kata itu membuat Dewi bergidik. Ada rasa takut yang merayap di dadanya. Namun ia memilih diam.
Ia tahu pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengirim uang ke rumah. Di sisi lain, Bu Lastri, penjual jamu keliling yang sering melintas depan peternakan, juga memperhatikan hal serupa. Ia sering melihat wajah-wajah baru membeli jamu atau sekadar menyapa. Tapi setelah beberapa bulan, wajah itu hilang tanpa jejak. Kalau memang pulang kampung, mestinya pamit. Tapi ini lenyap begitu saja, gumamnya suatu pagi di pasar. Namun warga desa lebih suka menutup telinga. Sudahlah, jangan ikut campur urusan orang. Yang penting hidup kita aman, kata seorang bapak di warung kopi. Kecurigaan pertama. Meski mencoba menutup mata, Dewi tidak bisa mengabaikan satu bangunan yang selalu membuatnya penasaran. Dapur pakan. Bangunan itu terletak di ujung peternakan, pintunya selalu terkunci rapat. Tidak ada pekerja yang boleh masuk, kecuali Pak Surya sendiri. Bahaya, banyak mesin besar, biar saya saja yang urus, begitu alasan yang sering ia ucapkan. Namun, setiap malam, dari arah bangunan itu, terdengar suara mesin berderu keras, bercampur dengan aroma tajam yang berbeda dari bau pakan ternak biasa. Kadang, baunya sampai membuat hidung perih. Suatu malam, Dewi terbangun karena suara itu begitu keras. Ia bangkit dari kasurnya, berjalan ke jendela kecil barak, dan melihat samar cahaya lampu menyala terang dari dapur pakan. Ia menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Tetapi ia menahan diri. Jangan gegabah, bisiknya pada diri sendiri. Ia sadar, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Atau mungkin lebih buruk dari itu. Surat dari rumah. Beberapa minggu kemudian, Dewi menerima kabar dari rumah. Seorang tetangga yang kebetulan ke Banyumas membawa titipan, sebuah surat kecil dari Putri. Surat itu berisi gambar bunga sederhana dengan tulisan tangan anak-anak. Ibu, kapan pulang? Andi sering sakit, aku rindu. Membaca surat itu, mata Dewi basah. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, seolah memeluk Putri dari jauh. Sabar ya nak. Ibu akan pulang kalau sudah cukup uang, bisiknya pelan. Namun di balik rasa haru itu, ada juga kegelisahan yang semakin menguat. Mengapa pekerja lain selalu menghilang tiba-tiba? Apakah suatu hari nanti ia juga akan hilang, tanpa sempat menjawab surat Putri? Suasana desa yang terbelah. Di luar pagar peternakan, warga desa Kaliori semakin sering membicarakan Pak Surya. Sebagian besar masih menganggapnya dermawan. Kalau bukan dia, siapa yang mau menolong para janda itu? Ujar seorang ibu di pasar. Namun, sebagian lain mulai curiga. Kenapa pekerja selalu cepat berganti? Kenapa selalu dari luar daerah? Kenapa tidak ada yang pernah kembali? Bisik seorang pemuda. Perdebatan itu tidak pernah tuntas. Sebagian memilih diam karena merasa berhutang budi pada Surya yang sering menyumbang di acara desa. Sebagian lain hanya berani berbisik, tidak berani melapor. Satu-satunya yang terus bersuara adalah Bu Lastri. Ia sering berkata lirih pada pelanggan jamunya. Aku yakin, ada yang disembunyikan di balik pagar tinggi itu. Hanya tinggal tunggu waktu sebelum semuanya terbongkar. Dewi tidak tahu bahwa kegelisahannya dan kecurigaan Bu Lastri akan segera bersatu, membuka jalan menuju rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di peternakan itu. Dan malam-malam berikutnya akan membawa Dewi semakin dekat pada misteri yang mematikan. Malam itu, udara di desa Kaliori terasa lebih dingin dari biasanya. Langit pekat tanpa bintang. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan. Di dalam barak pekerja, Dewi Lestari berbaring gelisah. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia kembali teringat surat kecil dari Putri yang diselipkan tetangga beberapa minggu lalu. Surat dengan gambar bunga sederhana dan tulisan tangan yang gemetar. Ibu, kapan pulang? Aku rindu. Andi sering sakit. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia menatap langit-langit barak, mendengarkan suara mesin dari dapur pakan yang meraung lagi malam itu. Bau tajam kembali menusuk, lebih kuat dari biasanya. Hatinya berdesir aneh, seolah ada firasat buruk yang menghampiri. Keesokan harinya, Dewi tidak muncul di warung kecil desa untuk membeli kebutuhan seperti biasanya. 2 hari kemudian, Bu Lastri, penjual jamu, merasa ada yang janggal. Biasanya Dewi selalu membeli jamu beras kencur untuk menjaga stamina. Kok sudah 2 minggu tidak kelihatan? Gumam Bu Lastri sambil menata botol jamu di bakulnya. Para pekerja lain di barak pun memperhatikan bahwa Dewi tidak lagi tidur di kasurnya.
Mungkin sudah pulang kampung, kata seorang janda dari Purworejo dengan nada ragu. Atau mungkin ikut lelaki baru, sahut yang lain. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu. Seperti pekerja sebelumnya, Dewi Lestari menghilang begitu saja. Di Pekalongan, kegelisahan semakin memuncak. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di Pekalongan, seorang ibu tua bernama Marni duduk termenung di depan meja kayu. Di tangannya, ada surat terakhir dari Dewi. Surat yang dikirim beberapa bulan lalu berisi uang sedikit untuk membeli obat Andi. Sejak itu, tidak ada lagi kabar. "Ibu, kapan ibu pulang?" tanya Putri lirih sambil menarik lengan neneknya. Anak itu baru saja selesai menggambar bunga dengan pensil warna murahan. Gambar itu ingin ia berikan pada ibunya, tapi surat yang ia titipkan sebelumnya tidak pernah mendapat jawaban. Marni mengelus rambut cucunya, berusaha menahan air mata. "Sabar nak, ibu pasti pulang." Tapi dalam hatinya, ia diliputi kecemasan yang tak tertahan. Telepon genggam Dewi sudah lama tidak aktif. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Andi sering terbatuk-batuk di malam hari, tubuhnya kurus. Putri mulai kehilangan semangat belajar. Dan yang paling membuat Marni gelisah, ia mengenal anaknya. Dewi bukan tipe perempuan yang akan meninggalkan keluarga tanpa kabar. Malam demi malam, Marni terbangun dengan perasaan tidak enak. Firasat seorang ibu terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, pada suatu pagi, ia memutuskan sesuatu yang berat. Ia akan pergi sendiri ke Banyumas untuk mencari anaknya. Perjalanan mencari dengan uang tabungan seadanya, Marni berangkat dari Pekalongan ke Banyumas naik bus tua. Perjalanan panjang membuat tubuhnya pegal, tapi tekadnya tidak goyah. Di sepanjang jalan, ia berdoa lirih, "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia hilang begitu saja." Setibanya di terminal Banyumas, ia bertanya ke beberapa orang tentang peternakan babi milik Surya Dharma. Tidak semua tahu, karena lokasinya memang jauh dari keramaian. Akhirnya, ia menyewa ojek motor untuk mengantarnya melewati jalan tanah berdebu. Dari kejauhan, tampak pagar besi tinggi berdiri kokoh, dengan suara babi bergema dari dalam. Jantung Marni berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki paruh baya dengan sarung dan senyum tipis. "Pak Surya Dharma." "Ada apa, Bu?" tanyanya lembut. Marni menelan ludah, lalu menjawab, "Saya ibunya Dewi Lestari. Anak saya bekerja di sini. Sudah lama tidak ada kabar. Saya datang mencari." Ekspresi Surya berubah sepersekian detik, lalu kembali tenang. "Oh Dewi, dia sudah tidak bekerja di sini, Bu. Katanya dia dapat lelaki baik dari Jakarta, diajak menikah, bahkan saya kasih ongkos tambahan. Saya kira dia sudah pamit ke keluarga." Hati Marni bergetar. Kata-kata itu terdengar masuk akal, tapi nalurinya menolak percaya. Ia tahu anaknya tidak mungkin pergi begitu saja tanpa memberi kabar, apalagi meninggalkan dua anak kecil yang sakit-sakitan. Namun, wajah Surya begitu meyakinkan. Bahkan ia menawarkan segelas teh di serambi rumahnya, bertanya tentang cucu-cucu dengan nada seakan benar-benar peduli. Dengan langkah berat, Marni pulang. Malam itu ia tidak bisa tidur. Kata-kata Surya terus berputar di kepalanya, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Laporan ke polisi. Beberapa hari kemudian, Marni memberanikan diri mendatangi kantor polisi Banyumas. Dengan tangan bergetar, ia menulis laporan tentang hilangnya Dewi. Tulisannya sederhana, penuh coretan, tapi setiap huruf lahir dari hati seorang ibu. "Anak saya, Dewi Lestari, terakhir bekerja di peternakan milik Pak Surya Dharma. Sudah 3 bulan tidak ada kabar. Telepon tidak aktif, surat tidak dibalas. Saya curiga, ada yang tidak beres," tulisnya. Petugas yang menerima laporan membaca dengan wajah iba. Namun, setelah mendengar penjelasan, mereka hanya mengangguk. "Banyak, Bu, pekerja perempuan yang pergi begitu saja, ikut lelaki lain atau mencari kerja baru. Bisa jadi anak ibu memang pergi sukarela, tidak ada bukti tindak pidana." Marni mencoba membantah, "Tidak mungkin, Pak. Anak saya bukan tipe begitu. Dia punya 2 anak kecil. Dia tidak akan pergi tanpa pesan." Namun, jawabannya tetap sama, laporan dicatat, tapi kasus dianggap kehilangan sukarela. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Hati Marni hancur. Ia keluar dari kantor polisi dengan langkah gontai, matanya basah, tapi tekadnya tidak padam. "Kalau mereka menganggap ini biasa, aku tidak boleh menyerah."
Aku akan terus mencari, gumamnya pelan. Bisik-bisik warga. Kabar bahwa seorang ibu dari Pekalongan melapor ke polisi mulai beredar di desa Kaliori. Warga berbisik-bisik di warung kopi. Ada yang gelisah, ada yang menganggap itu hanya gosip. Polisi sudah datang ke peternakan, tapi tidak menemukan apa-apa, kata seorang bapak. Ya, dari luar memang wajar, tapi aku yakin ada yang disembunyikan, sahut Bu Lastri lirih. Namun sebagian besar warga memilih diam. Bagi mereka, Surya tetap lelaki dermawan yang suka menolong janda miskin. Tidak ada yang berani melontarkan tuduhan tanpa bukti. Malam itu, Marni duduk di kontrakan kecil di Banyumas, memandang foto Dewi sambil berdoa. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi dalam hatinya, sebuah tekad semakin mengeras. Ia tidak akan berhenti sebelum menemukan kebenaran. Dan dari kegigihannya itu, benih sebuah penyelidikan besar mulai tumbuh. Hari-hari di Banyumas berjalan lambat, namun bagi Marni setiap detik terasa menyiksa. Setiap pagi ia masih bangun, menyiapkan sarapan sederhana untuk Putri dan Andi, lalu mengantar mereka ke sekolah dengan hati yang berat. Malam harinya, ia duduk sendirian menatap foto Dewi di meja kecil kontrakan. Wajah anak perempuannya tersenyum lembut dalam bingkai kayu, namun tatapan mata itu seolah menuntut jawaban. Di mana aku sekarang, Bu? Sudah lebih dari 3 bulan sejak terakhir kali ia mendapat kabar. Laporan ke polisi Banyumas tidak menghasilkan apa-apa. Belum ada perkembangan, Bu. Mohon sabar. Begitu jawaban yang selalu ia dengar. Namun, naluri seorang ibu tidak bisa dibungkam dengan kata sabar. Marni mulai kembali datang ke kantor polisi hampir setiap minggu. Meski tubuhnya renta, ia selalu menunggu di bangku kayu ruang tamu kantor dengan wajah tabah. Petugas yang lewat seringkali hanya menatap dengan iba. Ibu tua ini lagi. Ya, bisik mereka pelan. Namun Marni tidak peduli. Baginya, menyerah berarti mengkhianati anak dan cucunya. Bisik-bisik yang menggema. Sikap gigih Marni perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Warga desa Kaliori mulai sering membicarakan keberaniannya. Ibu itu luar biasa, tidak pernah lelah mencari anaknya, ujar Bu Lastri pada pelanggan jamunya. Sebagian warga mengangguk setuju, sebagian lain hanya menghela napas. Tapi apa gunanya? Kalau memang anaknya sudah pergi ikut lelaki lain, ya sudah, jangan bikin ribut. Namun tidak semua bisa menutup mata. Seorang polisi muda lokal, Bribtu Joko, diam-diam merasa tergerak. Ia berasal dari Banyumas, mengenal daerah itu sejak kecil, dan mendengar langsung banyak bisik tentang peternakan Surya. Saat melihat Marni duduk menunggu di kantor, hatinya tersentuh. Dalam hati ia berkata, kalau benar ada yang tidak beres, kasus ini tidak boleh berhenti di sini. Perhatian dari provinsi. Kegigihan Marni ternyata tidak sia-sia. Catatan internal kepolisian mencatat bahwa seorang ibu terus-menerus datang menanyakan kasus hilangnya putrinya. Laporan yang awalnya dianggap sepele itu perlahan naik ke tingkat provinsi. Di Semarang, Polda Jawa Tengah mulai menaruh perhatian. Pada suatu pagi yang mendung, di sebuah ruang rapat sederhana, Komisaris Besar Polisi Arif Pranoto duduk menatap berkas tipis di tangannya. Ia seorang penyidik berpengalaman. Wajahnya tegas dengan garis-garis usia yang menunjukkan jam terbang panjang. Ia membaca dengan cermat. Nama korban, Dewi Lestari. Status, janda, asal Pekalongan. Terakhir bekerja di peternakan babi milik Surya Dharma, Banyumas. Hilang lebih dari 3 bulan. Telepon tidak aktif. Tidak ada kabar. Laporan diajukan oleh ibunya, Marni. Arif mengernyit. Di halaman berikutnya, ia menemukan catatan tambahan. Ada beberapa pekerja lain sebelumnya yang juga hilang dengan pola mirip. Semua janda, semua awalnya rutin kirim uang, lalu mendadak berhenti. Alasan terakhir yang beredar selalu sama, ikut lelaki baru. Ia menutup map perlahan, lalu menatap timnya. Ini bukan kebetulan. Pola berulang adalah tanda bahaya. Tim khusus dibentuk. Arif segera membentuk tim kecil untuk menyelidiki ulang. Pertama, telusuri semua nama yang pernah bekerja di peternakan itu. Kedua, datangi keluarga mereka. Ketiga, periksa catatan keuangan. Bila ada, kita butuh gambaran jelas. Beberapa polisi muda ditugaskan ke Demak, Pekalongan, Cilacap, hingga Purworejo. Mereka menyusuri rumah-rumah sederhana, mendengarkan cerita keluarga korban. Hasilnya membuat bulu kuduk berdiri. Hampir semua kisah sama. Di Demak, seorang ibu bernama Nur Hayati bercerita dengan mata merah.
Anak saya dulu rajin kirim uang tiap bulan. Katanya pekerjaannya berat tapi gajinya cukup. Lalu suatu hari tiba-tiba hilang kabar. Orang bilang dia ikut lelaki dari Bandung. Tapi sampai sekarang, tidak ada berita. Di Pekalongan, kakak dari Rukmini menunjukkan buku tabungan yang sudah lama kosong. Awalnya ada transfer rutin, lalu berhenti mendadak. Setelah itu hilang sama sekali. Kami kira dia pindah kerja, tapi ternyata tidak pernah kembali. Cerita demi cerita tumpang tindih, membentuk pola yang sama. Janda-janda itu datang dengan harapan. Bekerja beberapa bulan, rutin mengirim uang, lalu tiba-tiba lenyap. Analisis awal, kembali di kantor Polda, papan besar dipenuhi catatan nama dan tanggal, garis-garis merah, ditarik menghubungkan kasus satu dengan yang lain. Arif berdiri di depan papan itu, matanya tajam. Semua korban adalah janda. Semua hilang dengan pola sama. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ditutup rapat di balik pagar peternakan itu. Seorang penyidik muda mengangkat tangan, tapi Pak, kita belum punya bukti fisik. Tanpa itu, sulit menjerat Surya Dharma. Arif mengangguk pelan. Ia tahu benar tantangan terbesar bukan pada kecurigaan, melainkan pada bukti yang sah. Namun dalam hatinya ia juga tahu, kasus ini tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada bukti. Ada nyawa yang hilang, ada keluarga yang menunggu jawaban, dukungan moral. Sementara itu, Marni tetap setia datang ke kantor polisi Banyumas. Setiap kali ditanya mengapa tidak pulang saja, ia hanya menjawab sederhana. Kalau saya pulang, siapa lagi yang akan mencari anak saya? Bribtu Joko, polisi muda lokal, suatu sore menghampirinya dengan hati-hati. Bu, jangan putus asa. Saya dengar kasus ini sudah diperhatikan oleh Polda Jawa Tengah. Ada perwira senior yang serius menanganinya. Mohon doanya. Mata Marni berkaca-kaca mendengar kabar itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ada sedikit cahaya harapan menyelinap ke hatinya. Pertemuan rahasia. Beberapa hari kemudian, Arif sendiri turun ke Banyumas. Ia tidak datang dengan seragam lengkap, melainkan berpakaian sipil, agar tidak mencolok. Di sebuah ruangan kecil di kantor polisi, ia duduk berhadapan dengan Marni. Ibu Marni, saya Arif dari Polda Jawa Tengah. Saya sudah membaca laporan ibu. Saya ingin mendengar langsung dari ibu semua yang ibu ketahui. Marni menatapnya dengan mata berkaca. Dengan suara bergetar, ia menceritakan dari awal bagaimana Dewi berangkat ke Banyumas, bagaimana surat terakhir dari Putri tidak pernah terbalas, bagaimana ia sendiri datang ke peternakan dan mendengar Surya berkata bahwa Dewi menikah dengan lelaki Jakarta. Arif mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Setelah Marni selesai, ia berkata tegas, "Terima kasih, Bu. Kesaksian ibu sangat penting. Saya berjanji, kasus ini tidak akan dibiarkan tenggelam." Marni menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar mendengar jeritan hatinya. Jalan panjang. Di malam yang sepi, Arif kembali menatap papan catatan di ruang kerjanya. Nama-nama para janda yang hilang terpampang jelas. Dewi, Rukmini, Nur, dan beberapa lainnya. Garis merah menghubungkan mereka semua ke satu titik. Surya Dharma. Dalam hati, Arif berbisik. Aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan, Surya. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Dan dengan itu, penyelidikan besar pun resmi dimulai. Sebuah jalan panjang yang penuh risiko, yang kelak akan menyeret seluruh desa Kaliori ke dalam pusaran misteri paling kelam. Malam itu, kantor Polda Jawa Tengah masih menyala meski jam sudah lewat tengah malam. Di ruang kerja khusus, Komisaris Besar Arif Pranoto berdiri di depan papan besar yang penuh dengan catatan. Nama-nama perempuan janda yang hilang ditulis dengan spidol merah. Dewi Lestari, Rukmini, Nur Hayati, Sulastri, dan beberapa lainnya. Di samping nama, tertera tanggal terakhir mereka mengirim uang kepada keluarga. Arif menghela napas panjang. Semua berhenti di titik yang sama, gumamnya. Seorang penyidik muda menyerahkan berkas. Pak, ini hasil penelusuran rekening bank para korban. Polanya identik. Selama beberapa bulan ada setoran rutin dari rekening perusahaan bernama Peternakan Sejahtera Dharma. Lalu pada bulan terakhir, terjadi penarikan tunai besar-besaran. Setelah itu, rekening benar-benar mati. Arif menatap berkas itu serius. Kalau benar mereka pergi sukarela, mestinya masih ada jejak. Entah transfer baru, entah komunikasi. Tapi ini terputus total. Seolah-olah hidup mereka berhenti.
Ruangan hening sejenak. Semua orang yang hadir merasakan beban yang sama. Jejak bahan kimia, tidak hanya uang. Tim juga menelusuri catatan pembelian barang oleh peternakan milik Surya Dharma. Awalnya tampak wajar, pakan ternak, obat hewan, peralatan kandang. Namun setelah diteliti lebih dalam, muncul hal yang mengejutkan. Selama 3 tahun terakhir, peternakan ini rutin membeli natrium hidroksida dan asam sulfat dalam jumlah besar. Jelas seorang analis, seorang penyidik lain mengernyit. Bahan itu kan korosif sekali. Kalau hanya untuk membersihkan kandang, jumlahnya tidak masuk akal. Arif mengangguk pelan. Bahan kimia itu bisa melarutkan jaringan biologis. Jumlah sebesar ini jelas ada penggunaan lain. Tapi kita tidak boleh gegabah. Semua baru dugaan. Meski begitu, potongan puzzle mulai terlihat. Hilangnya para janda, arus uang yang berhenti mendadak, dan bahan kimia berbahaya yang dibeli tanpa alasan jelas. Dilema hukum. Arif tahu, meski semua data itu mengarah pada Surya Dharma, tidak ada bukti fisik yang bisa mengikat secara hukum. Tanpa saksi mata atau barang bukti nyata, kasus ini bisa kembali tenggelam. Seorang penyidik muda bersuara pelan. "Pak, bagaimana kalau kita lakukan penggeledahan langsung?" Arif menggeleng. "Tidak bisa. Surat perintah tidak akan keluar hanya dengan dugaan. Kita butuh alasan hukum yang jelas. Kalau kita terburu-buru, Surya bisa menghapus semua jejak." Semua terdiam. Lalu Arif menatap papan catatan lagi. Matanya tajam. Kita butuh mata di dalam. Seseorang yang bisa melihat langsung apa yang terjadi di balik pagar peternakan itu. Sosok yang tepat. Beberapa nama kandidat diajukan. Perwira pria berpengalaman, anggota Intel senior, bahkan pekerja lokal. Namun semua sulit menyatu dengan pola perekrutan Surya. Ia hanya menerima perempuan janda sebagai pekerja. Akhirnya, Arif menyebut satu nama, Sersan Rina Kusuma. Ia seorang polwan muda, berusia 28 tahun. Wajahnya sederhana, mudah dipercaya, dan sudah terbukti berani dalam operasi sebelumnya. Arif yakin, hanya dia yang bisa menyusup dengan mulus. Ketika dipanggil ke ruang rapat, Rina mendengarkan penjelasan komandannya dengan wajah tenang. Dalam hatinya, ia sadar risiko yang dihadapi sangat besar. Tapi saat melihat daftar nama korban yang terpampang di papan, hatinya mengeras. Kalau mereka bisa lenyap begitu saja, aku harus berani. Ini bukan hanya tugas, ini soal kemanusiaan. Identitas baru. Tim segera menyiapkan identitas baru untuk Rina. Ia akan berperan sebagai janda bernama Nur Hayati dari Brebes. Dalam latar ceritanya, suaminya meninggal karena kecelakaan kerja dan ia menitipkan anak semata wayangnya pada kakak di kampung. Semua detail disusun rapi, KTP, surat keterangan, bahkan foto sederhana bersama seorang anak kecil yang disiapkan khusus. Selama beberapa hari, Rina berlatih mendalami perannya. Ia belajar berbicara dengan logat desa, melatih ekspresi wajah saat ditanya, dan mengatur sikap tubuh agar tampak rapuh namun tabah. Latihan itu singkat tapi cukup membuatnya siap. "Jangan lupa," pesan Arif sebelum keberangkatan. "Kamu bukan hanya mata dan telinga kami, tapi juga nyawa di ujung tanduk. Sedikit saja lengah, dia bisa curiga. Ingat, keselamatanmu yang utama." Rina mengangguk mantap. "Saya siap, Pak, demi mereka yang sudah hilang." Langkah pertama, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan pakaian lusuh dan tas kecil di tangan, Rina melangkah menuju gerbang peternakan. Wajahnya ia buat seolah penuh kecemasan. Matanya berkaca-kaca. Pintu besi terbuka, memperlihatkan sosok Surya Dharma. Ia menatap Rina dengan tatapan penuh selidik. "Siapa kamu?" tanyanya datar. "Saya Nur Hayati, Pak, dari Brebes. Suami saya meninggal. Saya harus mencari nafkah untuk anak saya," jawab Rina dengan suara bergetar, menunduk dalam-dalam. Surya terdiam sejenak, lalu bibirnya melengkung tipis. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini, kerja yang rajin. Semua sudah ada tempatnya." Dalam hati Rina menghela napas panjang. Langkah pertama berhasil, ia diterima. Kehidupan di dalam. Hari-hari awal di peternakan sangat melelahkan. Rina harus membersihkan kandang, memberi makan ternak, dan menahan bau menyengat yang menusuk hidung. Malam-malam ia tidur di barak sederhana dengan kasur tipis, pura-pura kelelahan seperti janda desa yang terhimpit kebutuhan. Namun, yang paling membuatnya waspada adalah perhatian Surya. Lelaki itu sering muncul tiba-tiba,
membawa makanan atau sekadar bertanya kabar. Tatapannya penuh pengamatan, seolah sedang menilai setiap gerak-gerik. Lewat jalur komunikasi rahasia, Rina melaporkan setiap perkembangan pada tim. Ada satu bangunan khusus, disebut dapur pakan. Selalu terkunci, hanya Surya yang masuk. Setiap malam terdengar suara mesin, baunya tidak seperti pakan biasa. Membaca laporan itu, Arif mengerutkan kening. Itu bisa jadi kunci, tapi jangan gegabah. Kita perlu waktu dan bukti yang jelas. Bahaya yang mengintai. Setiap malam, Rina harus menahan diri untuk tidak menunjukkan kecurigaan. Ia tahu, sedikit saja salah langkah, nyawanya bisa melayang. Namun ia juga sadar, semakin lama ia di sana, semakin besar pula peluang menemukan kebenaran. Di sisi lain, Surya mulai sering menatapnya dengan sorot mata aneh. Seakan pria itu bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dan pada malam-malam berikutnya, suara mesin dari dapur pakan terdengar semakin keras. Bau tajam menyengat semakin pekat. Rina tahu, ia semakin dekat pada rahasia kelam yang selama ini ditutup rapat. Malam di peternakan Surya Dharma selalu sama. Lengkingan babi, bau kotoran yang menusuk, dan deru mesin dari arah dapur pakan. Namun bagi Sersan Rina Kusuma, yang kini hidup dengan identitas baru sebagai janda Nurhayati, setiap malam adalah ujian hidup dan mati. Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Meski tubuhnya letih setelah bekerja seharian, telinganya selalu waspada menangkap setiap suara sekecil apapun. Kehidupan sehari-hari. Pagi hari, Rina bersama beberapa pekerja lain membersihkan kandang, menyiram lantai, dan menyiapkan pakan babi dalam karung-karung besar. Tangan dan kakinya sering penuh luka kecil akibat benda tajam di kandang. Meski demikian, ia tetap menahan diri. Tidak boleh terlihat manja atau mengeluh. Ia harus benar-benar menyatu dengan peran seorang janda desa yang hanya butuh pekerjaan. Sesekali, ia berbaur dengan para pekerja lain. Mereka biasanya berbicara lirih di malam hari, membicarakan keluarga yang ditinggalkan. Salah satu dari mereka, Mbok Karsih dari Cilacap, pernah berbisik, "Kalau kamu bertahan lama di sini, berarti kamu kuat, Mbak." Kebanyakan yang lain tidak bertahan. Tiba-tiba saja mereka pergi. Rina berpura-pura tidak paham. Ia hanya mengangguk sambil menunduk. Meski dalam hati catatan itu ia simpan rapat-rapat. Dapur pakan yang misterius. Seperti laporan-laporannya sebelumnya, Rina makin yakin bahwa dapur pakan adalah kunci. Setiap malam, suara mesin dari bangunan itu terdengar lebih keras. Kadang disertai bau tajam yang membuat mata perih. Surya Dharma tidak pernah mengizinkan siapapun mendekat, apalagi masuk. Suatu sore, Rina mencoba mendekati bangunan itu dengan alasan mengambil air. Ia pura-pura salah jalan, lalu berhenti di dekat pintu besi yang selalu terkunci. Dari celah kecil di bagian atas, ia melihat samar bayangan mesin besar. Lantai terlihat basah, seolah baru saja disiram. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Surya muncul dengan kunci di tangannya. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya datar, matanya menatap tajam. Rina menunduk, pura-pura panik. "Maaf Pak, saya salah jalan. Saya kira sumur ada di sini." Surya menatap lama, lalu menghela napas. "Jangan dekat-dekat sini, banyak mesin berbahaya, bisa melukai orang." Rina buru-buru berlalu. Wajahnya dibuat ketakutan. Namun di dalam hati, keyakinannya makin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu besi itu. Penemuan di gudang tua. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan kesempatan lain. Saat membersihkan area belakang, ia melihat sebuah gudang tua yang jarang digunakan. Pintu kayunya setengah terbuka, dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Di sudut gudang, ada sebuah peti kayu besar. Rasa penasarannya membuncah. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Isi peti itu membuat tubuhnya kaku. Pakaian perempuan yang kusut, sebuah tas kain kecil, dan perhiasan murahan seperti cincin perak dan kalung plastik. Jumlahnya bukan hanya satu, melainkan banyak. Jelas milik beberapa orang berbeda. Rina menarik napas panjang, berusaha menahan gemetar. Ia cepat-cepat mengeluarkan kamera kecil yang tersembunyi di bajunya, memotret semua barang itu. Setelah memastikan peti kembali tertutup rapat, ia meninggalkan gudang seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, lewat jalur komunikasi rahasia, ia mengirimkan foto-foto tersebut kepada tim Arif. Di markas, Arif mengerutkan kening melihat hasilnya.
Ini bukti penting. Tapi kita masih harus hati-hati. Belum waktunya bergerak. Kecurigaan yang tumbuh. Hari-hari berikutnya, Surya tampak semakin sering memperhatikan Rina. Tatapannya bukan lagi sekadar pengawasan biasa, melainkan seolah ingin menembus penyamaran. Suatu sore, saat Rina selesai bekerja, Surya mendekatinya. "Nurhayati ya, sudah berapa lama kamu di sini?" Tanyanya pelan. "Baru 2 bulan, Pak," jawab Rina sambil menunduk. "Rajin kamu. Tapi saya tidak suka orang yang banyak tanya." Rina buru-buru menjawab. "Saya hanya kerja, Pak, tidak pernah tanya macam-macam." Surya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Namun kata-katanya itu terdengar seperti peringatan. Malam itu, Rina menulis laporan singkat. "Saya merasa mulai dicurigai. Tolong percepat langkah berikutnya." Bahaya yang semakin dekat, semakin hari, suasana di peternakan makin menegangkan. Rina mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ia bisa merasakan bahwa Surya semakin memperhatikannya. Tatapan pria itu sering membuat bulu kuduk berdiri. Malam tertentu, suara mesin dari dapur pakan terdengar lebih lama dari biasanya. Rina memberanikan diri mendekat dari celah sempit di dinding. Ia melihat Surya sedang mengoperasikan mesin besar, menuangkan cairan dari sebuah jerigen. Bau menyengat membuat hidungnya perih. Ia cepat-cepat mengangkat kamera kecil, memotret dari jauh. Hasilnya memang samar, tapi cukup menunjukkan mesin besar dan jerigen berisi cairan. Laporan itu segera ia kirimkan. Arif membaca dengan wajah serius. "Kita semakin dekat, tapi keselamatan Rina lebih penting. Kita harus siapkan langkah besar." Malam yang panjang, di barak, Rina duduk di kasurnya yang tipis. Matanya menatap keluar jendela kecil, melihat bulan separuh yang menggantung di langit. Hatinya berdegup kencang, penuh rasa waspada. Ia tahu, semakin lama ia berada di sini, semakin besar pula risiko terbongkarnya penyamaran. Namun ia juga tahu, setiap detik yang ia lalui mendekatkannya pada kebenaran. Kebenaran yang ditunggu oleh keluarga korban, terutama Ibu Marni yang tak pernah berhenti berdoa untuk putrinya. Dan malam-malam berikutnya, ketegangan itu hanya akan semakin tajam, seiring dengan kecurigaan Surya yang makin kuat. Di ruang rapat Polda Jawa Tengah, suasana malam itu begitu tegang. Berkas-berkas menumpuk di atas meja, foto-foto barang yang dikirim Rina terpampang di layar, pakaian kusut, perhiasan murahan, dan mesin besar di dapur pakan. Semua bukti itu perlahan membentuk sebuah gambaran yang menakutkan. Laporan forensik awal. Seorang analis forensik maju ke depan. "Kami sudah memeriksa cairan yang dibawa tim dari sekitar peternakan. Hasilnya jelas, ada jejak natrium hidroksida dan asam sulfat dalam konsentrasi tinggi. Bahan ini lazim dipakai dalam skala kecil untuk pembersih, tapi jumlah sebesar itu tidak wajar." Arif menyilangkan tangan. Matanya tajam. "Apakah ada indikasi penggunaan terhadap jaringan biologis?" Analis itu mengangguk pelan. "Masih tahap awal, tapi kemungkinan besar iya. Campuran ini bisa melarutkan jaringan organik. Jika digunakan berulang, hampir mustahil meninggalkan jejak utuh." Ruangan hening. Semua yang hadir merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Arif menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau benar begitu, maka kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus hilang orang." Strategi yang disusun, namun ia tahu, langkah mereka tidak bisa gegabah. Tanpa bukti fisik langsung, semua ini hanya akan dianggap spekulasi. Arif menatap papan besar penuh garis merah, menghubungkan nama-nama korban dengan transaksi keuangan dan pembelian bahan kimia. "Kita sudah punya pola. Sekarang kita butuh pukulan telak. Operasi besar harus disiapkan. Tapi sebelum itu, kita pastikan keselamatan Rina. Dia sudah terlalu lama di dalam." Seorang perwira muda bertanya, "Pak, apa kita tarik dia keluar sekarang?" Arif menggeleng. "Belum. Kalau kita tarik sekarang, Surya bisa curiga dan menghapus semua jejak. Kita tunggu momen tepat, saat surat perintah sudah turun. Tapi kita harus siapkan rencana darurat kalau sesuatu terjadi padanya." Tekanan psikologis. Sementara itu, di dalam peternakan, Rina menjalani hari-hari penuh tekanan. Surya Dharma semakin sering memperhatikannya. Tatapan pria itu seperti belati yang menembus hati. Suatu sore, ketika Rina sedang menimba air, Surya tiba-tiba muncul di belakangnya. "Kamu sudah lama di sini ya?" tanyanya dengan nada datar. Rina menunduk. "Hampir 2 bulan, Pak."
Rajin kamu. Tapi saya tidak suka orang yang terlalu banyak mengamati. Jantung Rina berdegup kencang. Ia buru-buru menjawab, saya hanya bekerja, Pak. Saya tidak berani macam-macam. Surya tersenyum tipis. Bagus, ingat, jangan coba-coba. Di sini semua sudah ada aturannya. Rina mengangguk, pura-pura patuh. Tapi begitu pria itu pergi, ia terjatuh duduk di tanah, tangannya gemetar. Ia tahu penyamarannya berada di ujung tanduk. Malam yang menegangkan. Malam itu, suara mesin dari dapur pakan terdengar lebih keras dari biasanya. Bau tajam menyengat menusuk hidung. Rina yang pura-pura tidur di barak perlahan bangkit. Dengan hati-hati, ia mendekati bangunan itu dan berjongkok di balik tumpukan karung. Dari celah sempit, ia melihat Surya mengoperasikan mesin besar. Ia menuangkan cairan dari jerigen, lalu terdengar bunyi dentuman keras. Seakan sesuatu jatuh ke dalam mesin. Wajah Surya penuh peluh, matanya tajam. Rina mengangkat kamera kecil, memotret sebisa mungkin. Namun tiba-tiba, Surya berhenti dan menoleh ke arah celah, seolah merasakan ada yang mengintai. Rina buru-buru merapat ke tanah, menahan napas. Detik-detik itu terasa panjang seperti seabad. Surya berjalan keluar, menyalakan rokok, lalu matanya menyapu sekitar. Ia berdiri cukup lama, tatapannya tajam ke arah barak. Rina hampir tak berani bergerak. Baru setelah pria itu kembali masuk dan pintu besi terkunci rapat, ia berlari kecil kembali ke barak. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia menulis laporan singkat ke tim. Surya semakin curiga. Aktivitas mesin makin sering. Saya takut waktu saya tidak banyak. Tolong percepat langkah berikutnya. Tekad Arif. Membaca laporan itu, Arif mengepalkan tangan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Semua bukti sudah cukup untuk ajukan surat perintah. Begitu turun kita bergerak. Kita harus amankan Rina sebelum terlambat. Malam itu ia berdiri di depan papan catatan, menatap nama-nama korban. Dalam hati ia berbisik, kebenaran ini tidak boleh terkubur. Demi mereka, demi keluarga mereka, kita harus selesaikan ini. Dan dengan itu, roda operasi besar mulai berputar. Pagi itu, udara di Semarang terasa berat meski matahari bersinar cerah. Di kantor Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Arif Pranoto menerima sebuah map tebal dari kejaksaan. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka halaman pertama, surat perintah penggeledahan. Arif menarik napas panjang. Akhirnya, titik terang itu datang. Dengan dokumen ini, kita punya alasan hukum yang sah. Kita bisa masuk ke peternakan tanpa ragu. Para perwira muda yang hadir mengangguk. Wajah mereka serius, penuh semangat. Namun Arif mengangkat tangan, menekankan sesuatu yang lebih penting. Ingat, ini bukan hanya soal menangkap Surya Dharma. Nyawa Rina ada di dalam. Keselamatannya prioritas utama. Persiapan operasi. Dalam sebuah pos rahasia di pinggiran Banyumas, tim khusus berkumpul. Peta besar bentangan desa Kaliori terbuka di atas meja. Jalur masuk, lokasi dapur pakan, barak pekerja, hingga gudang tua ditandai dengan spidol merah. Tim A kepung pintu depan. Tim B masuk lewat sisi timur dekat gudang. Tim C dari belakang, jalur sungai. Jangan beri kesempatan dia melarikan diri. Arif menjelaskan dengan nada tegas. Tim forensik juga sudah dipersiapkan, lengkap dengan pakaian pelindung, tabung sampel, dan kamera dokumentasi. Begitu lokasi aman, kalian masuk pertama. Semua bukti harus diamankan. Semua anggota mengangguk. Udara di ruangan itu terasa padat oleh ketegangan. Rina di ujung bahaya. Sementara itu, di dalam peternakan, Rina Kusuma alias Nur Hayati semakin merasakan tatapan Surya yang tidak biasa. Lelaki itu seakan tak pernah berhenti mengawasinya. Setiap gerak-geriknya seperti dihitung. Suatu sore, ketika para pekerja lain sudah masuk ke barak, Surya memanggilnya. Nur, ikut saya sebentar. Rina menunduk, pura-pura pasrah. Ada apa, Pak? Bantu saya di dapur pakan. Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Itu adalah tempat terlarang yang selama ini ia coba dekati diam-diam. Kini Surya sendiri yang mengajaknya masuk. Apakah ini jebakan? Dengan langkah berat, ia mengikuti Surya. Pintu besi besar terbuka, memperlihatkan ruangan yang selama ini hanya ia intip dari celah. Mesin besar berdiri di tengah. Lantai tampak basah berkilat. Bau tajam menusuk hidung. Surya menoleh, menatap tajam. Kamu tidak takut? Rina menelan ludah. Mencoba tetap tenang. Saya hanya ikut perintah, Pak. Saya kerja di sini. Surya tersenyum tipis.
Ia memberikan sebuah ember berisi cairan keruh. Tuangkan ke saluran pembuangan. Tangan Rina gemetar. Cairan itu membuat kulit perih hanya dengan mendekat. Ia tahu itu bukan sekadar air biasa. Namun ia berpura-pura patuh, menuangkan perlahan. Surya menatapnya lama, seolah menilai setiap gerakannya. Setelah selesai, ia hanya berkata singkat, "Bagus, kamu tahu aturan. Jangan sekali-kali melanggar." Rina mengangguk. Wajahnya dibuat patuh. Tapi begitu keluar dari ruangan itu, jantungnya berdegup keras. Ia sadar, Surya sedang mengujinya. Ketegangan menjelang operasi. Malam itu, suara mesin kembali meraung lebih lama dari biasanya. Rina pura-pura tidur, tapi telinganya terus waspada. Ia merasa setiap detik di tempat itu bisa menjadi detik terakhirnya. Di pos rahasia, Arif memeriksa jam tangannya. "Kita bergerak besok malam. Semua tim harus siap. Jangan ada kesalahan." Seorang perwira muda bertanya lirih, "Pak, bagaimana kalau Surya mencurigai Rina sebelum kita bergerak?" Arif terdiam sejenak. Lalu dengan nada berat, ia menjawab, "Kalau itu terjadi, kita harus siap menyerbu lebih cepat. Jangan biarkan dia sempat menyentuh Rina." Di luar, angin malam Banyumas bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan. Seolah alam pun ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Doa. Seorang ibu, di kontrakan kecilnya, Ibu Marni menatap foto Dewi, sambil berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi anakku. Lindungi juga semua perempuan di sana." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, sebuah operasi besar sedang disiapkan demi mengungkap kebenaran yang selama ini ia cari. Dan di balik pagar tinggi peternakan, Rina berbaring di kasurnya yang tipis, menatap langit-langit barak dengan mata terbuka. Dalam hatinya ia berbisik, "Besok malam, semoga aku masih hidup untuk melihatnya." Langit Banyumas malam itu kelam. Awan hitam menutup bulan, meninggalkan kegelapan pekat. Di pos rahasia dekat desa Kaliori, puluhan polisi berpakaian hitam bersiap. Senjata, radio komunikasi, dan perlengkapan forensik tertata rapi. Udara dipenuhi ketegangan. Komisaris Besar Arif Pranoto berdiri di depan peta besar. Suaranya tegas namun terkendali. "Tim A jaga pintu depan, tim B masuk dari timur dekat gudang tua, tim C dari belakang, lewat jalur sungai. Target utama, amankan Surya Dharma, selamatkan Rina. Jangan sampai ada bukti hilang." Semua anggota mengangguk. Tidak ada suara lain kecuali desis radio. Malam ini adalah puncak dari penyelidikan panjang. Rina dipanggil. Di dalam peternakan, suasana juga berbeda. Sejak sore, Surya mondar-mandir di sekitar barak. Tatapannya tajam, membuat Rina semakin waspada. Ia merasakan firasat buruk. Seakan pria itu sudah menyadari sesuatu. Tiba-tiba, pintu barak terbuka. Surya berdiri di ambang pintu. "Nur, ikut saya." Jantung Rina berdegup kencang. Namun ia berpura-pura patuh, bangkit dari kasur tipisnya. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. "Sudah waktunya kamu lihat sesuatu." Rina berjalan di belakangnya. Langkah mereka menuju dapur pakan. Pintu besi besar itu terbuka, memperlihatkan mesin yang berdengung pelan. Bau tajam menusuk hidung, membuat mata perih. Surya menoleh dengan tatapan menusuk. "Kamu beda dari yang lain. Terlalu tenang, terlalu banyak mengamati. Siapa kamu sebenarnya?" Rina menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Saya hanya perempuan desa, Pak. Saya butuh kerja demi anak saya." Surya mendekat, wajahnya hanya sejengkal. Tangannya meraih bahu Rina dengan kasar. "Kamu bohong." Pagar diguncang. Di luar pagar tinggi, pasukan polisi sudah bergerak. Tim A mendekat dari pintu depan. Tim B merayap lewat sisi timur, menembus kebun lebat. Tim C menyusuri sungai kecil di belakang. Semua bergerak senyap, menunggu aba-aba dari Arif. Hitung mundur. 3, 2, 1. Serbu. Suara keras mengguncang malam. Pagar depan didobrak, sirene meraung, teriakan komando bergema. "Polisi, jangan bergerak." Anjing penjaga menggonggong panik, babi-babi meraung ketakutan. Detik penentuan. Di dalam dapur pakan, Surya terkejut mendengar suara gaduh. Ia mendorong Rina ke lantai, mencoba menutup pintu besi. "Kamu? Jadi kamu penyusup?" Rina terengah, berusaha melawan, tapi tubuh Surya lebih kuat. Pria itu meraih linggis besi di sudut ruangan, matanya menyala penuh kebencian. "Kalau aku jatuh, kau ikut mati." Detik itu, pintu besi didobrak keras dari luar. Pasukan bersenjata masuk dengan teriakan lantang.
Lepaskan dia. Surya berusaha melawan, mengayunkan linggis, tapi 3 polisi langsung menekannya ke tanah. Tangannya diborgol, wajahnya dipaksa menunduk. Rina terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Seorang polisi wanita segera menyelimutinya dengan jaket, menariknya keluar dari ruangan berbau tajam itu. Pemandangan di luar, halaman peternakan yang biasanya sepi kini berubah menjadi lautan cahaya lampu senter dan kendaraan polisi. Pekerja yang tersisa berlari ketakutan. Tim forensik segera memasuki dapur pakan, mendokumentasikan mesin besar, jerigen berisi bahan kimia, dan lantai basah penuh noda mencurigakan. Arif berjalan tegak memasuki halaman. Matanya langsung tertuju pada Surya yang terborgol. Lelaki itu masih mencoba menatap tajam, penuh kebencian. Surya Dharma. Suara Arif tegas. Kau ditangkap atas dugaan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dan keterlibatan dalam hilangnya banyak pekerja perempuan. Surya hanya tersenyum miring. Kalian tidak akan pernah mengerti. Rasa lega. Di luar bangunan itu, Rina duduk berselimut, wajah pucat, namun matanya berbinar lega. Arif menghampiri, menunduk hormat kecil. Kamu sudah luar biasa berani. Tanpa kamu, kami tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Rina mengangguk pelan, air matanya mengalir. Kalau polisi terlambat sedikit saja, mungkin saya tidak keluar hidup-hidup. Arif menepuk bahunya. Sekarang kamu selamat, sisanya biarkan kami yang urus. Malam itu, pagar tinggi yang selama ini menutup rapat misteri, akhirnya terbuka. Semua rahasia kelam yang disembunyikan Surya, kini berada di tangan hukum. Dan di langit Banyumas yang pekat terdengar bisikan angin, seolah membawa doa-doa para ibu yang anaknya telah lama hilang. Malam di peternakan Surya Dharma selalu sama. Lengkingan babi, bau kotoran yang menusuk, dan deru mesin dari arah dapur pakan. Namun bagi Sersan Rina Kusuma, yang kini hidup dengan identitas baru sebagai janda Nurhayati, setiap malam adalah ujian hidup dan mati. Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Meski tubuhnya letih setelah bekerja seharian, telinganya selalu waspada menangkap setiap suara sekecil apapun. Kehidupan sehari-hari. Pagi hari, Rina bersama beberapa pekerja lain membersihkan kandang, menyiram lantai, dan menyiapkan pakan babi dalam karung-karung besar. Tangan dan kakinya sering penuh luka kecil akibat benda tajam di kandang. Meski demikian, ia tetap menahan diri. Tidak boleh terlihat manja atau mengeluh. Ia harus benar-benar menyatu dengan peran seorang janda desa yang hanya butuh pekerjaan. Sesekali, ia berbaur dengan para pekerja lain. Mereka biasanya berbicara lirih di malam hari, membicarakan keluarga yang ditinggalkan. Salah satu dari mereka, Mbok Karsih dari Cilacap, pernah berbisik, "Kalau kamu bertahan lama di sini, berarti kamu kuat, Mbak." Kebanyakan yang lain tidak bertahan. Tiba-tiba saja mereka pergi. Rina berpura-pura tidak paham. Ia hanya mengangguk sambil menunduk. Meski dalam hati catatan itu ia simpan rapat-rapat. Dapur pakan yang misterius. Seperti laporan-laporannya sebelumnya, Rina makin yakin bahwa dapur pakan adalah kunci. Setiap malam, suara mesin dari bangunan itu terdengar lebih keras. Kadang disertai bau tajam yang membuat mata perih. Surya Dharma tidak pernah mengizinkan siapapun mendekat, apalagi masuk. Suatu sore, Rina mencoba mendekati bangunan itu dengan alasan mengambil air. Ia pura-pura salah jalan, lalu berhenti di dekat pintu besi yang selalu terkunci. Dari celah kecil di bagian atas, ia melihat samar bayangan mesin besar. Lantai terlihat basah, seolah baru saja disiram. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Surya muncul dengan kunci di tangannya. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya datar, matanya menatap tajam. Rina menunduk, pura-pura panik. "Maaf Pak, saya salah jalan. Saya kira sumur ada di sini." Surya menatap lama, lalu menghela napas. "Jangan dekat-dekat sini, banyak mesin berbahaya, bisa melukai orang." Rina buru-buru berlalu. Wajahnya dibuat ketakutan. Namun di dalam hati, keyakinannya makin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu besi itu. Penemuan di gudang tua. Beberapa hari kemudian, Rina menemukan kesempatan lain. Saat membersihkan area belakang, ia melihat sebuah gudang tua yang jarang digunakan. Pintu kayunya setengah terbuka, dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Di sudut gudang, ada sebuah peti kayu besar. Rasa penasarannya membuncah. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Isi peti itu membuat tubuhnya kaku. Pakaian perempuan yang kusut,
sebuah tas kain kecil, dan perhiasan murahan seperti cincin perak dan kalung plastik. Jumlahnya bukan hanya satu, melainkan banyak. Jelas milik beberapa orang berbeda. Rina menarik napas panjang, berusaha menahan gemetar. Ia cepat-cepat mengeluarkan kamera kecil yang tersembunyi di bajunya, memotret semua barang itu. Setelah memastikan peti kembali tertutup rapat, ia meninggalkan gudang seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, lewat jalur komunikasi rahasia, ia mengirimkan foto-foto tersebut kepada tim Arif. Di markas, Arif mengerutkan kening melihat hasilnya. Ini bukti penting, tapi kita masih harus hati-hati. Belum waktunya bergerak, kecurigaan yang tumbuh. Hari-hari berikutnya, Surya tampak semakin sering memperhatikan Rina. Tatapannya bukan lagi sekadar pengawasan biasa, melainkan seolah ingin menembus penyamaran. Suatu sore, saat Rina selesai bekerja, Surya mendekatinya. "Nur Hayatia, sudah berapa lama kamu di sini?" Tanyanya pelan. "Baru 2 bulan, Pak," jawab Rina sambil menunduk. "Rajin kamu. Tapi saya tidak suka orang yang banyak tanya." Rina buru-buru menjawab, "Saya hanya kerja, Pak, tidak pernah tanya macam-macam." Surya tersenyum tipis, lalu berjalan pergi. Namun kata-katanya itu terdengar seperti peringatan. Malam itu, Rina menulis laporan singkat, "Saya merasa mulai dicurigai. Tolong percepat langkah berikutnya." Bahaya yang semakin dekat, semakin hari, suasana di peternakan makin menegangkan. Rina mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ia bisa merasakan bahwa Surya semakin memperhatikannya. Tatapan pria itu sering membuat bulu kuduk berdiri. Malam tertentu, suara mesin dari dapur pakan terdengar lebih lama dari biasanya. Rina memberanikan diri mendekat dari celah sempit di dinding. Ia melihat Surya sedang mengoperasikan mesin besar, menuangkan cairan dari sebuah jerigen. Bau menyengat membuat hidungnya perih. Ia cepat-cepat mengangkat kamera kecil, memotret dari jauh. Hasilnya memang samar, tapi cukup menunjukkan mesin besar dan jerigen berisi cairan. Laporan itu segera ia kirimkan. Arif membaca dengan wajah serius. "Kita semakin dekat, tapi keselamatan Rina lebih penting. Kita harus siapkan langkah besar." Malam yang panjang, di barak, Rina duduk di kasurnya yang tipis. Matanya menatap keluar jendela kecil, melihat bulan separuh yang menggantung di langit. Hatinya berdegup kencang, penuh rasa waspada. Ia tahu, semakin lama ia berada di sini, semakin besar pula risiko terbongkarnya penyamaran. Namun ia juga tahu, setiap detik yang ia lalui mendekatkannya pada kebenaran. Kebenaran yang ditunggu oleh keluarga korban, terutama Ibu Marni yang tak pernah berhenti berdoa untuk putrinya. Dan malam-malam berikutnya, ketegangan itu hanya akan semakin tajam, seiring dengan kecurigaan Surya yang makin kuat. Desa yang terbelah. Kabar penangkapan Surya Dharma menyebar cepat di Banyumas. Desa Kaliori yang biasanya tenang mendadak ramai oleh bisik-bisik. Di warung kopi, di pasar pagi, bahkan di sawah, nama Surya menjadi bahan obrolan utama. "Tidak percaya aku. Orang itu selalu kelihatan baik, ramah di warung," ujar seorang bapak sambil menyeruput kopi hitam. "Iya, katanya suka bantu janda miskin." "Ternyata, begini kenyataannya," sahut yang lain. Geleng-geleng kepala. Sebagian warga merasa lega karena kecurigaan mereka selama ini terbukti benar. Namun sebagian lain masih sulit menerima, seakan mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk. Desa terbelah antara rasa syukur dan rasa malu, karena selama ini membiarkan kebenaran terkubur di balik pagar tinggi itu. Barang-barang yang kembali. Beberapa hari setelah operasi, kepolisian menghubungi keluarga para korban. Mereka dipanggil ke kantor polisi untuk melihat barang bukti yang berhasil ditemukan di gudang tua, pakaian, tas, cincin, kalung, bahkan sandal sederhana. Di ruang sederhana itu, tangis pecah. Seorang ibu dari Pekalongan langsung roboh ketika melihat baju lusuh yang dulu dipakai anaknya. Ini milik Rukmini. Dia selalu pakai ini kalau kerja." Kakak dari korban lain menatap cincin perak di tangannya, lalu menangis terisak. "Adikku selalu bilang cincin ini satu-satunya kenangan dari suaminya. Sekarang, tinggal ini yang kembali." Polisi mencatat setiap pengakuan keluarga, memastikan barang itu benar milik korban. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka, tapi setidaknya mereka kini punya jawaban. Ibu Marni mendengar kebenaran. Di kontrakan kecilnya, Ibu Marni dipanggil khusus untuk bertemu dengan Arif. Lelaki itu duduk dengan wajah berat.
menyodorkan sebuah tas kecil berisi pakaian sederhana dan sapu tangan bermotif bunga. "Bu, ini milik Dewi. Kami menemukannya di gudang peternakan. Kami juga dapat bukti ilmiah bahwa Dewi tidak pernah keluar hidup-hidup dari sana." Air mata Ibu Marni langsung jatuh deras. Tangannya gemetar memegang sapu tangan itu, membelai lembut seolah sedang menyentuh anaknya sendiri. "Nak, akhirnya Ibu tahu." Meski pedih, Ibu tidak lagi menunggu dalam ketidakpastian. Arif menundukkan kepala, memberi hormat kecil. "Doa Ibu yang membawa kasus ini terbongkar. Keberanian Ibu akan selalu kami hormati." Rina dan luka batin. Sementara itu, Rina Kusuma alias Nurhayati menjalani masa pemulihan di sebuah rumah aman. Meski tubuhnya selamat, batinnya masih terluka dalam. Setiap kali menutup mata, ia masih mendengar raungan mesin dapur pakan, merasakan bau tajam yang menusuk, dan mengingat tatapan Surya yang hampir menghabisinya. Seorang psikolog yang ditugaskan mendampinginya berkata lembut, "Trauma ini wajar, Rina. Kau sudah melewati hal yang hampir merenggut nyawamu. Tapi ingat, keberanianmu menyelamatkan banyak orang lain." Rina menunduk, air mata menetes. "Saya sering bertanya, kalau saya mati di sana, siapa yang akan ingat? Tapi melihat keluarga korban yang akhirnya mendapat jawaban, saya tahu semua pengorbanan itu tidak sia-sia." Desa belajar peduli. Kasus ini juga meninggalkan pelajaran pahit bagi warga desa. Banyak yang merasa bersalah karena selama ini memilih diam. Bu Wati, pedagang sayur keliling, berdiri di pasar sambil menahan tangis. "Dulu saya sering melihat mereka satu-satu hilang. Tapi saya cuma bisik-bisik, tidak berani bicara lantang. Kalau saja saya lebih berani." Seorang tetua desa menepuk bahunya. "Sudah, Bu. Jangan salahkan diri sendiri. Yang penting sekarang kita belajar. Jangan pernah diam kalau ada yang janggal. Kita harus lebih peduli pada sesama." Luka yang tidak hilang. Meski Surya sudah ditangkap, luka di hati para keluarga korban tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Mereka kehilangan anak, istri, saudara perempuan, dengan cara yang tak terbayangkan, namun kebenaran yang terungkap memberi mereka sedikit ruang untuk bernafas. Di Banyumas, orang-orang mulai sadar, wajah yang tampak baik bisa menyembunyikan rahasia paling gelap, dan bahwa kepedulian, sekecil apapun, bisa menjadi penyelamat bagi banyak nyawa. Rina menatap masa depan. Beberapa minggu kemudian, Rina duduk di beranda rumah aman, menatap matahari terbenam. Hatinya masih penuh luka, tapi juga ada secerca harapan. Ia berbisik lirih, "Dewi, kalian semua yang hilang, tenanglah. Kebenaran sudah terungkap. Aku akan hidup membawa cerita kalian." Dan dengan itu, ia tahu, meski jalan hidupnya tak lagi sama, ia sudah menjadi saksi sekaligus penyambung suara mereka yang tak bisa lagi berbicara. Awal sidang, beberapa bulan setelah penangkapan, kasus Surya Dharma resmi dibawa ke meja hijau. Pengadilan Negeri Banyumas penuh sesak. Warga dari berbagai desa datang, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihat sendiri wajah pria yang selama ini mereka kira dermawan. Di depan ruang sidang, polisi berjaga ketat, wartawan berbaris dengan kamera dan mikrofon, menanti setiap detail. Ketika Surya digiring masuk dengan tangan terborgol, suasana mendadak hening. Wajahnya tampak lebih tua, matanya sayu, tapi masih ada sinar keras kepala. Beberapa ibu spontan menunduk, menahan air mata, mengingat anak-anak mereka yang tak pernah kembali. Dakwaan jaksa. Sidang dibuka dengan suara hakim yang tegas. Jaksa penuntut membacakan dakwaan panjang. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya tanpa izin. Pembunuhan berencana terhadap beberapa pekerja. Menghilangkan barang bukti dengan cara melarutkan tubuh korban. Setiap kalimat dakwaan membuat ruangan bergemuruh. Warga saling berbisik, sementara Surya duduk diam tanpa ekspresi. Bukti yang dihadirkan. Satu persatu bukti dipresentasikan di hadapan majelis hakim. Foto-foto mesin dapur pakan, jerigen bahan kimia, pakaian korban, perhiasan murahan, hingga hasil laboratorium forensik. Seorang ahli forensik dihadirkan. Ia menjelaskan dengan nada ilmiah namun mengguncang hati semua yang hadir. Dari mesin dapur pakan, ditemukan residu DNA lebih dari satu individu. Cairan kimia di jerigen terbukti mampu melarutkan jaringan biologis. Berdasarkan analisis,
Ada pola sistematis yang tidak bisa dianggap kebetulan. Hakim mengangguk serius, sementara suara isak tangis terdengar dari bangku keluarga korban. Kesaksian keluarga. Beberapa keluarga korban dipanggil memberikan kesaksian. Seorang ibu dari Demak menangis terseduh saat menunjukkan surat kecil bergambar bunga yang dikirim anaknya sebelum hilang. Setelah surat ini, tidak ada kabar lagi. Saya menunggu bertahun-tahun, berharap dia pulang. Ternyata, hanya nama yang tersisa. Ruangan kembali sunyi, hanya suara tangisan yang terdengar. Kesaksian Rina. Akhirnya giliran Rina Kusuma dipanggil, seluruh mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah pelan, wajahnya pucat namun tegas. Di hadapan hakim, ia bersumpah, lalu mulai bercerita. Saya bekerja di peternakan itu dengan identitas samaran. Saya melihat langsung bagaimana dapur pakan selalu terkunci. Setiap malam, ada suara mesin keras dan bau tajam yang tidak wajar. Saya juga menemukan pakaian dan perhiasan perempuan di gudang tua. Suaranya bergetar, tapi ia terus melanjutkan. Pada malam pengepungan, Surya mencoba menyerang saya dengan linggis. Kalau polisi terlambat sedikit saja, mungkin saya tidak ada di sini. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri, bertepuk tangan spontan. Sebelum hakim menenangkan suasana, Surya hanya menunduk. Tatapannya kosong, seolah setiap kata Rina adalah paku terakhir di peti masa lalunya. Reaksi publik. Di luar gedung, warga menonton jalannya sidang melalui pengeras suara yang dipasang di halaman. Beberapa menangis, beberapa berteriak marah. Dia harus dihukum seberat-beratnya. Teriak seorang bapak. Semoga roh para korban tenang sekarang. Ucap seorang ibu sambil berdoa. Kasus ini tidak lagi hanya milik keluarga korban. Ia menjadi luka kolektif, pengingat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak suci. Penutup sidang hari itu. Ketika sidang ditutup untuk hari itu, hakim berkata dengan nada berat, semua bukti dan kesaksian yang kita dengar hari ini adalah gambaran betapa seriusnya kasus ini. Pengadilan akan memastikan keadilan ditegakkan, setimpal dengan perbuatan terdakwa. Surya digiring keluar ruangan, kali ini tanpa senyum tipis yang dulu selalu ia pertahankan. Wajahnya hanya menyisakan bayangan kosong, seolah ia tahu akhir perjalanannya sudah dekat. Sementara itu, Rina melangkah keluar dengan langkah gemetar, tapi ada rasa lega di hatinya. Ia tahu, kebenaran kini berdiri di depan semua orang, tak bisa lagi disembunyikan. Hari putusan. Pengadilan Negeri Banyumas kembali penuh sesak pada hari vonis. Dari pagi, warga sudah berdatangan, memenuhi halaman, membawa doa dan harapan. Di dalam ruang sidang, suasana hening. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara mantap, menimbang seluruh bukti, kesaksian saksi, hasil forensik, serta pengakuan terdakwa. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa Surya Dharma atas tindak pidana pembunuhan berencana dan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya. Kalimat itu disambut isak tangis lega dari keluarga korban. Beberapa berpelukan, ada yang menangis terseduh, ada yang menatap langit sambil berbisik doa. Surya sendiri hanya menunduk. Tidak ada perlawanan, tidak ada senyum tipis yang dulu selalu ia tunjukkan. Ia berjalan keluar ruang sidang digiring polisi, wajahnya kosong seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh pegangan hidup. Rasa lega dan luka. Bagi keluarga korban, vonis ini tidak menghapus luka, tapi setidaknya memberikan kepastian. Mereka kini tahu, orang yang bertanggung jawab atas hilangnya anak, istri, atau saudara mereka, tidak lagi bebas berjalan di luar sana. Ibu Marni duduk dengan mata basah. Di tangannya, ia menggenggam sapu tangan kecil milik Dewi. Nak, meski ibu tidak bisa lagi memelukmu, setidaknya ibu tahu kebenaran sudah ditegakkan. Di sampingnya, Rina menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa lega sekaligus hampa. Perjalanan panjang penuh bahaya yang ia jalani kini benar-benar selesai. Reaksi desa. Di luar pengadilan, warga Kaliori ramai membicarakan putusan itu. Setimpal, biar dia merasakan sisa hidupnya dalam penjara. Kata seorang bapak, semoga ini jadi pelajaran. Jangan pernah menilai orang hanya dari luarnya, sahut yang lain. Desa yang dulu sering memilih diam kini berubah. Mereka mulai sadar bahwa kepedulian bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama. Pesan untuk semua. Di akhir kasus ini, Komisaris Besar Arif Pranoto berbicara di depan wartawan. Suaranya tegas, tapi juga penuh empati.
Kasus ini mengajarkan kita semua bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak ramah, bahwa luka batin jika dibiarkan bisa berubah menjadi kebencian yang mematikan, dan bahwa kebenaran hanya akan terungkap jika ada keberanian untuk melawan. Ia menambahkan, mari kita lebih peka, lebih peduli pada orang di sekitar kita. Jangan biarkan bisik-bisik berhenti di warung kopi. Satu langkah kecil kepedulian bisa menyelamatkan banyak nyawa. Penutup cerita, matahari sore Banyumas menebarkan sinarnya ketika semua orang keluar dari pengadilan hari itu. Rina berdiri di tangga, menatap langit dengan perasaan campur aduk. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu, perjuangannya bukan sia-sia. Ia telah menjadi saksi, sekaligus penyambung suara mereka yang tak bisa lagi berbicara. Dan bagi para keluarga korban, meski air mata masih jatuh, mereka kini bisa menutup pintu penantian panjang dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kisah kelam peternakan di Banyumas ini mungkin sudah berakhir di pengadilan, tapi pesannya akan terus hidup. Jangan pernah abai terhadap lingkungan sekitar. Jangan menilai orang hanya dari wajah ramahnya. Jangan biarkan luka berubah menjadi dendam. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk peduli. Karena kadang, satu langkah kecil, kepedulian dari kita bisa menyelamatkan sebuah nyawa.